Baik, selamat datang teman-teman di materi mata kuliah Psikologi Budaya tentang budaya, gender, keluarga, dan dunia kerja. Hari ini ada 8 hal yang akan kita bahas terkait dengan perbedaan antara gender dengan yang dilihat dalam konteks budaya. Namun pembahasannya lebih banyak dikaitkan atau ditekankan pada perihal gender. Teman-teman juga harus mengingat bahwa pembahasan tentang jenis kelamin dan konsep jenis kelamin dan juga gender itu adalah dua konsep yang berbeda, di mana jenis kelamin itu adalah konsep yang mengacu pada aspek biologis atau fisiologis dari manusia. Jadi yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan secara biologis. Sementara gender itu adalah konsep yang dibentuk oleh masyarakat, konstruk yang dibentuk oleh society untuk membedakan fungsi atau peran antara laki-laki dengan perempuan. Nah, hari ini kita akan berfokus pada khususnya gender di 8 hal ini, di 8 konsep yang teman-teman bisa lihat di layar. Yang pertama kita bicara maskulinitas dan femininitas dulu. Untuk membentuk satu konteks dalam memahami materi ini, sebenarnya materi ini di PPT hari ini diambil dari satu studi yang melihat mengkategorikan antara negara dengan maskulinitas tinggi dan negara dengan maskulinitas rendah. Negara dengan maskulinitas tinggi itu adalah negara yang cenderung masih memprioritaskan laki-laki di posisi lebih tinggi dari perempuan dan mendorong perempuan untuk lebih pasif sebenarnya. Nah, sementara negara dengan maskulinitas rendah itu adalah negara yang cenderung melihat posisi atau peran kedudukan laki-laki dan perempuan itu hampir setara atau setara. Contohnya negara dengan maskulinitas tinggi itu adalah seperti Arab, kemudian Indonesia, Spanyol, Itali, gitu ya. Sementara negara dengan maskulinitas rendah atau yang cenderung melihat fungsi dan peran laki-laki dan perempuan setara, itu kebanyakan negara-negara di Eropa, seperti Belanda, Denmark, Norwegia, Swedia, dan lain-lain. Nah, ini untuk membentuk teman-teman lebih memahami dalam kita membahas topik hari ini. Perbedaan antara maskulinitas sama femininitas itu paling kentara atau paling sering itu dibahas dalam dua konteks, seksualitas dan juga agama. Di mana biasanya negara-negara maskulinitas tinggi, biasanya mereka sangat amat strict terhadap melihat hal-hal yang berbau seksualitas dan agama. Yaitu contoh konsep yang paling sering dibahas adalah tentang masalah kesucian atau keperawanan. Di mana negara dengan maskulinitas tinggi itu mereka punya sikap moralis terhadap seks dan standar ganda dalam seks, di mana perempuan itu dilekatkan atau ditempatkan sebagai posisi yang mereka wajib untuk menjaga kesucian atau keperawanannya gitu ya, sementara laki-laki tidak perlu gitu. Biasanya kalau laki-laki dianggapnya adalah sebagai kenakalan laki-laki gitu ya dalam hal melakukan hubungan seksual di luar nikah misalnya. Sementara kalau perempuan yang diketahui melakukan hubungan seks di luar nikah itu biasanya akan dianggap aib gitu ya atau tidak lagi dianggap suci oleh masyarakat, oleh keluarga dan lain-lain. Nah, pandangan standar ganda ini yang biasanya dianut oleh maskulinitas tinggi. Sejalan dengan ini, negara dengan maskulinitas tinggi makanya biasanya pandangan mereka terhadap ajaran agama itu biasanya strict. Jadi mereka biasanya masih secara tradisional memegang ajaran agama. Nah, sementara sebaliknya di negara maskulinitas rendah, pandangan tentang seksualitas tuh sebenarnya nggak menjadi persoalan utama gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Ditambah dalam konteks agama atau dalam perspektif agama, negara dengan maskulinitas rendah itu biasanya secara pandangan agama itu nggak terlalu tinggi gitu ya, nggak terlalu erat. Mereka biasanya orang-orang yang memang nggak percaya dia Tuhan, tidak yakin dengan agama-agama tertentu gitu ya. Tapi penekanannya pada negara dengan maskulinitas rendah itu biasanya mereka adalah pada hubungan sesama. Jadi artinya bagi mereka selama orang yang baik itu bukan orang yang taat terhadap ajaran agama, tapi lebih kepada orang yang berguna bagi orang lain, orang yang baik kepada sesama gitu. Nah itu
pandangan tentang seksualitas dan juga pada agama dalam konteks maskulinitas dan femininitas. Nah, itu tadi pembahasan yang pertama terkait maskulinitas yang membedakan antara fungsi dan peran laki-laki di masyarakat. Sekarang selanjutnya adalah bicara tentang standar penampilan gitu ya, tentang standar kecantikan, standar ketampanan, di mana di sini yang ditekankan itu adalah pada standar kecantikan perempuan. Penelitian yang dilakukan di 10 negara pada 3.300 gadis dan perempuan usia 15 sampai 64 tahun, ternyata ditemukan 90% dari mereka itu mau mengganti atau ingin mengganti salah satu penampilan fisik dari mereka. Dan penampilan fisik ini yang paling banyak ingin dirubah itu adalah berat badan gitu ya. Artinya dari data ini diketahui bahwa ketidakpercayaan diri terhadap bentuk tubuh itu tuh menjadi salah satu concern dari perempuan. Nah, kalau misalkan sekarang teman-teman mungkin bisa refleksikan juga gitu ya, standar kecantikan kita di Indonesia gitu ya, kita itu harus seperti apa sih, yang gimana sih yang dibilang cantik itu gitu ya. Mungkin teman-teman akan kepikiran kayak yang putih, yang tinggi, yang hidungnya mancung mungkin gitu ya, dan lain-lain gitu. Langsing gitu ya, yang di mana sebenarnya sedikit, apa namanya, informasi gitu ya yang menarik gitu dalam konteks budaya bahwa kenapa produk kecantikan di Indonesia kayak skincare gitu ya yang paling terkenal atau yang paling laris itu adalah yang memberikan fitur whitening atau memutihkan gitu ya, apalagi memutihkan secara instan dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah karena ditarik lagi dari zaman kolonialisme, di mana kita sebagai orang pribumi kita melihat penjajah Belanda, orang-orang Belanda pada saat itu tentunya dengan kulit mereka yang sudah secara bawaan memang kulitnya putih gitu ya, dan mereka selalu menggunakan baju putih, itu dianggap ada sesuatu hal yang baik gitu ya, dan menjadi panutan gitu ya, dan menjadi tolok ukur, sehingga sampai dengan saat ini atau striving untuk bisa menjadi putih gitu. Makanya teman-teman kalau misalkan cari-cari baju, cari-cari foto kolonialisme zaman dulu, pasti orang Belanda ya zaman dulu pasti pakai bajunya warna putih kebanyakan gitu. Karena untuk menunjukkan bahwa yang putih itu yang baik gitu. Padahal sebenarnya dengan kulit bawaan asli orang pribumi kita yaitu sawo mateng gitu ya, atau kuning langsat ya, itu sebenarnya juga bagus gitu ya. Tapi karena kita juga sudah terpaku dengan satu tolok ukur tertentu dari zaman kita dijajah, maka ini yang kemudian kita anggap sebagai standar gitu ya. Nah, dalam menariknya juga standar kecantikan yang tadi kita bahas gitu ya, ternyata ketika dilihat dari aspek budaya ternyata bervariasi gitu ya. Jadi di budaya-budaya tertentu mereka mendefinisikan cantik sebagai hal yang berbeda. Seperti teman-teman ini bisa lihat kalau di Myanmar, di Cina, di Mursi itu tipe-tipe cantiknya tuh didefinisikan dari hal-hal berikut gitu, yang teman-teman mungkin lihat ini agak berbeda gitu ya dari standar kecantikan yang kita tadi bahas. Nah, namun teman-teman di sini juga bisa merefleksikan, kenapa kita yang paling banyak dibahas atau penekanan tentang kecantikan gitu ya, atau penampilan, standar penampilan gitu ya, di masyarakat itu banyak ditekankan pada perempuan. Sementara standar ketampanan laki-laki seperti apa gitu. Mungkin teman-teman yang perempuan bisa menjawab tapi lebih kepada tipe pasangan ya, tapi mungkin yang laki-laki yang bisa menjawab gitu ya, standar ketampanan laki-laki Indonesia itu seperti apa? Kalau mungkin cenderung kesulitan menjawab atau cenderung tidak banyak menemukan jawaban, ini menjadi salah satu bukti bahwa standar penampilan gitu ya, dalam hal ini kecantikan dan ketampanan, itu sebenarnya masih lebih berat di titik beratkan pada kecantikan, artinya pada perempuan. Jadi yang harus cantik, yang harus mencapai satu standar kecantikan tertentu di masyarakat, itu adalah perempuan. Itu sementara tidak bagi laki-laki. Artinya laki-laki kalau nggak putih juga nggak apa-apa, laki-laki kalau nggak begitu tinggi juga nggak apa-apa gitu ya. Tidak banyak penekanan atau penitik beratan pada laki-laki, tapi lebih banyaknya pada perempuan. Makanya kenapa tadi hasil studi di awal yang teman-teman lihat pada 3.300 perempuan, itu semuanya mereka punya
sudah langsung punya pandangan yang sama gitu ya, atau punya pandangan yang hampir mirip terhadap apa ya, hal yang mereka ingin rubah dalam hal fisik. Karena itu sesuatu yang biasa mereka dituntut oleh masyarakat terhadap mereka. Oke, kemudian itu tadi terkait penampilan. Yang kedua adalah yang ketiga ini adalah terkait perbedaan dalam aspek kognitif, perbedaan laki-laki dan perempuan dalam aspek kognitif. Kita udah pernah bahas ini sebelumnya, jadi sekilas aja di mana memang studi menemukan bahwa laki-laki itu lebih baik dalam kemampuan matematika dan spasialnya, yaitu yang kemampuan membaca peta dan lain-lain dibandingkan dengan perempuan. Sementara perempuan kemampuan verbalnya itu lebih baik dari laki-laki, yang dibuktikan dengan kosakata yang disebutkan oleh perempuan dalam tiap harinya itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Seperti itu. Kemudian selanjutnya konformitas dan obedience. Obedience itu adalah kepatuhan. Nah, ternyata diketahui bahwa dalam hal konformitas dan juga kepatuhan, perempuan itu dilihat lebih tinggi pada dua hal ini, gitu. Sebenarnya ini juga bisa kita tarik pada budaya negara yang patriarki atau yang maskulinitas tinggi ya, di mana perempuan di beberapa ajaran agama, ajaran budaya gitu ya, dituntut untuk bisa lebih patuh atau selalu patuh terhadap laki-laki. Ini juga bisa kita lihat dari minggu lalu pembahasan tentang kekerasan, di mana salah satu alasan kebanyakan laki-laki melakukan kekerasan pada perempuan di dalam rumah tangga, tujuannya adalah untuk mendisiplinkan perempuan gitu. Yang dianggapnya perempuan tuh tidak patuh pada laki-laki dan itu melanggar norma, melanggar ajaran agama gitu ya, sehingga harus dihukum. Nah, adanya pengaruh budaya ini yang membuat perempuan kemudian menjadi lebih patuh. Laki-laki di beberapa budaya yang lebih longgar, artinya secara budaya mereka cukup longgar, yaitu rata-rata budaya dengan maskulinitas yang rendah, itu biasanya laki-laki bisa juga lebih konformis daripada perempuan. Namun angkanya tidak sebesar kecenderungan perempuan untuk lebih konformis. Oke, kemudian selanjutnya agresivitas. Di mana ini lebih ditekankan atau lebih banyak terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Kalau waktu kita zaman bahas tentang emosi, kita bisa tahu bahwa laki-laki itu punya batasan gitu ya, artinya masyarakat menilai bahwa laki-laki itu tidak sepatutnya untuk menunjukkan banyak ekspresi emosi, itu baik marah, baik senang, dan lain-lain. Namun laki-laki di-encourage atau sah-sah saja untuk menunjukkan agresivitas yang lebih tinggi daripada perempuan, gitu. Kayak berantem gitu ya, atau ya lebih dipromosikan, lebih lumrah gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga bisa dijustifikasi dengan menggunakan konsep biopsikologi, yaitu dalam hal hormon. Seperti yang teman-teman tahu ya bahwa manusia itu pada dasarnya punya laki-laki ataupun perempuan sama-sama punya hormon testosteron dan juga estrogen. Namun intensitasnya yang berbeda gitu. Jadi kalau pada laki-laki hormon testosteronnya yang lebih signifikan, yang lebih tinggi, sementara pada perempuan hormon estrogennya yang lebih tinggi. Nah, peran hormon testosteron tuh salah satunya adalah impulsivitas dan agresivitas. Makanya kenapa laki-laki itu lebih banyak yang lebih mudah terpicu untuk melakukan perilaku agresif gitu ya, dikarenakan hormon testosteronnya lebih tinggi. Sementara kalau estrogen tuh biasanya lebih dikaitkan pada hormon-hormon yang pada perilaku seperti emosional, emosi, sedih, menangis, sensitif, itu dikaitkan dengan estrogen. Yang kemudian selain peran hormon di biopsikologi ini, hormon testosteron, pengaruh lingkungan yang juga mendorong laki-laki untuk lebih agresif, itu biasanya juga bisa meningkatkan agresivitas laki-laki. Ini sama ya, tadi loncat sama kayak pembahasan yang sudah dibahas terkait seksualitas, bahwa negara maskulinitas tinggi dan negara maskulinitas rendah punya pandangan yang berbeda terkait seksualitas gitu ya, contohnya pada kesucian gitu ya, dan juga pada agama. Nah, ternyata mereka juga punya pandangan yang sama terhadap suatu hal yang kaitannya dengan seksualitas. Dalam hal ini adalah incest, yaitu perkawinan sedarah, hubungan sedarah. Jadi negara maskulinitas tinggi dan negara maskulinitas rendah sama-sama tidak setuju dengan incest. Dan juga
tidak setuju dengan perselingkuhan gitu ya atau ketidaksetiaan. Nah, ini juga yang menjadi hal yang menarik di mana ketika bicara tentang kesetiaan itu sebenarnya laki-laki dan perempuan tuh punya orientasi yang berbeda. Di mana laki-laki biasanya tidak setia dikarenakan dia punya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya dia, sementara perempuan itu tidak setia dikarenakan untuk memenuhi memenuhi kebutuhan emosionalnya dia, gitu. Jadi ini adalah sumber infidelity. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait pembagian kerja atau dunia kerja lah ya. Di mana dalam hal pembagian kerja khususnya terkait dengan yang ada di dalam rumah tangga, suami dan istri itu sebenarnya punya masyarakat membentuk pembagian kerja pada suami dan istri secara berbeda. Di mana fokusnya pada istri masih menitik beratkan pada fokus istri yang harus mengurus anak dan rumah, sementara suami fokus untuk mencari nafkah. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga mungkin teman-teman bisa merefleksikan ya sekarang ketika di rumah orang tua itu bagaimana pembagian kerja rumah tangganya. Apakah selama ini selalu ibu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah seperti nyapu, ngepel, cuci baju, setrika, masak dan lain-lain, ataukah ada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang juga dikerjakan oleh ayah gitu ya pada saat mungkin ayah tidak bekerja. Apalagi kalau misalkan ibu juga bekerja, apakah semua pembagian pekerjaan rumah tangga itu masih dibebankan pada ibu. Nah, itu juga bisa jadi satu refleksi yang kemudian itu bukan dampak ya sebenarnya, tapi berpengaruh pada cara kita melihat peran gender. Artinya ini juga bisa menjadi acuan kita nantinya ketika kita berumah tangga itu untuk menentukan peran suami dan juga peran istri. Gitu. Nah, selanjutnya masih terkait dengan peran sebagai ibu gitu ya, secara spesifik peran sebagai perempuan, gitu, di mana perempuan yang sudah menikah tentunya dituntut untuk segera memiliki anak gitu ya oleh masyarakat. Gitu. Yang nantinya ketika sudah punya anak ya perawatan anak tuh juga masih lebih mayoritas dibebankan pada ibunya. Tapi ketika perempuan belum bisa memiliki keturunan, sebenarnya masyarakat awam, society masih banyak juga yang dalam tanda kutip menekankan pada perempuan gitu ya terkait situasi tersebut gitu. Jadi tidak melihat di pihak laki-laki dan perempuan, tapi hanya melihat di perempuan gitu. Kayak misalkan ada satu budaya di Jawa ya setahu saya kalau misalkan belum punya keturunan tapi ingin segera punya anak gitu ya. Terus ketika ada saudara atau mungkin ada teman yang baru saja melahirkan punya anak, maka ketika kita menjenguk untuk melihat anaknya dan juga ibunya, biasanya um, yang mau punya yang ingin segera nyusul ini harus mengambil salah satu barang dari bayinya, dari bayi yang baru lahir ini yang dia jenguk gitu. Tujuannya adalah katanya supaya nular gitu ya. Nah, itu adalah juga salah satu budaya gitu ya yang ada terkait dengan untuk bisa memiliki keturunan gitu. Oke, selanjutnya adalah bicara tentang ideologi gender ya. Ini sebenarnya yang dari tadi kita bahas gitu. Di mana ini adalah pandangan tentang bagaimana seharusnya peran laki-laki dan perempuan. Ada 3 tipe ideologi gender. Yang pertama ada ideologi tradisional. Ini adalah pembagian peran gender antara laki-laki dan perempuan. Yang sebenarnya masih lebih banyak gitu ya atau dititik beratkan lebih banyak pada perempuan. Sementara ideologi egalitarian itu adalah ekstrem kanan. Jadi tradisional itu ekstrem kiri, egalitarian itu di ekstrem kanan. Ini adalah ideologi yang melihat bahwa peran laki-laki dan perempuan itu setara atau sama. Jadi kalau misalkan negara dengan maskulinitas rendah biasanya ideologinya tradisional, kalau negara dengan maskulinitas tinggi ya itu tradisional, kalau negara dengan maskulinitas rendah itu egalitarian. Gitu. Karena mereka cenderung melihat perempuan dan laki-laki itu setara. Di tengah-tengah antara ideologi tradisional dan egalitarian itu ada yang disebut ideologi transisi. Ini adalah pandangan yang mulai bergeser dari tradisional ke egalitarian. Jadi kalau misalkan teman-teman
Di Indonesia sekarang kita juga sudah mulai ideologi transisi, artinya kita mulai melihat adanya pembagian atau distribusi yang lebih merata gitu ya terhadap pembagian kerja di dalam rumah. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah, ayah juga ikut bantu nyuci baju misalkan karena pakai mesin cuci ya gampang, atau bantu bersih-bersih rumah misalkan. Nah itu adalah bagian dari ideologi transisi. Gitu. Nah ini adalah yang tadi kita bahas terkait dengan peran gender ya. Oke, kita masuk di dalam konteks wanita yang bekerja. Secara spesifik wanita yang bekerja. Hasil studi yang dilakukan Boye tahun 2009, sebenarnya udah cukup lama tapi masih relevan hasilnya sampai dengan saat ini, itu menemukan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah itu mereka punya kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan perempuan yang tidak bekerja sama sekali. Jadi dia full time stay at home mom gitu ya. Nah, sama penelitian serupa dilakukan French dan Damaske yang membagi perempuan berdasarkan 4 kelompok dalam konteks bekerja. Ada steady worker, ini bekerja full time, ada pulled back worker, ini adalah orang-orang yang baru kembali bekerja setelah melahirkan anak pertama. Stay at home mother, mereka sama sekali tidak bekerja. Interrupted mother yang bolak-balik resign kerja gitu ya, meninggalkan pekerjaan berulang kali gitu. Nah, French dan Damaske menemukan bahwa dari keempat tipe ini, tipe steady worker itu adalah tipe dengan kesehatan fisik dan mental yang paling baik dibandingkan dengan 3 tipe lainnya. Sementara tipe kedua yang terbaik setelah steady worker itu adalah pulled back worker, artinya yang sama-sama bekerja gitu ya. Namun sebenarnya hasil penelitian ini juga perlu dipahami secara berhati-hati gitu ya. Kenapa? Karena kita jangan melupakan aspek bahwa mungkin ada perempuan di luar sana yang memang keinginannya adalah untuk tidak bekerja sama sekali gitu ya, artinya untuk menjadi sepenuhnya ibu rumah tangga sepenuhnya, misalkan seperti itu. Nah itu kan mungkin menjadi hal yang kontradiktif dengan hasil ini gitu. Tapi ini kita ngomong dalam konteks generalisasi gitu ya, atau data mayoritas. Nah, kenapa mereka kok yang bekerja kok cenderung lebih sehat secara fisik dan mental? Ini ada banyak ya alasannya gitu ya. Tentunya membantu finansial gitu ya, finansialnya bisa lebih baik, akses terhadap adanya asuransi kesehatan atau fasilitas kantor, terus lebih banyak kontak sosial ya, bersosialisasi itu juga tentunya menjadi hal esensial ya bagi manusia gitu ya, apalagi ketika kita tuh dengan eee, apa namanya, ya, tuntutan untuk, pekerjaan rumah tangga gitu ya yang banyak gitu ya. Nah, rasa bisa berinteraksi dengan orang lain itu cukup membantu kita untuk menjadi lebih sehat baik secara fisik maupun mental. Dan yang keempat, yang paling penting menurut saya adalah persepsi kontrol gitu ya. Masyarakat kita atau kita hidup di negara atau di kelompok budaya yang melihat perempuan dengan segala eee, tugas tugasnya gitu ya, perannya dengan segala perannya gitu ya. Karena kala itu membuat kita menjadi kehilangan jati diri gitu ya. Ini terdengar sangat bias dan menitik beratkan pada perempuan, tapi karena kenyataannya demikian gitu ya. Nah, seringkali orang-orang yang kemudian yang tidak bekerja itu karena dia kemudian tugasnya semuanya terpaku di rumah gitu ya, apalagi dengan minim kontak sosial, ini membuat kita jadi kehilangan rasa kontrol terhadap diri kita. Apalagi kalau kita nggak punya, misalkan memang juga tidak bekerja, artinya tidak punya penghasilan sendiri gitu ya. Jadi kalau mau beli apa, mau minta apa, harus minta suami dulu, misalkan seperti itu. Atau dalam tanda kutip bergantung pada suami yang menafkahi gitu. Itu juga bukan jadi masalah, tapi memang somehow itu membuat kita jadi punya kontrol yang lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan yang bekerja. Sementara ketika perempuan yang bekerja bukan hanya tentang finansialnya aja, tapi lebih kepada dia punya tujuan gitu ya untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya, menyelesaikan tanggung jawabnya. Nah, itu adalah bagian dari kontrol yang kita ingin miliki. Bahwa sebenarnya kita tuh sebagai manusia tuh suka punya kontrol. Kita suka. Seperti yang teman-teman tahu, kita paling menghindari uncertainty avoidance, kita menghindari ketidakpastian gitu ya. Sehingga kita dengan merasa kita punya kendali atas diri kita, itu membuat kita menjadi lebih sehat secara mental. Gitu. Nah, ini ya hubungan antara wanita yang bekerja
dengan persepsi kontrol dan juga bisa mengaitkan pada kesehatan fisik maupun mental. Nah, tidak lupa juga kalau, jangan dikira dinamikanya tidak lebih besar ya, dinamikanya ya cukup besar juga gitu ya ketika perempuan, memutuskan untuk bekerja ketika sudah menikah gitu ya. Kenapa? Karena, dinamika dengan suami itu juga bisa memunculkan satu distress tertentu atau stres. Belum lagi kalau kita bicara perempuan yang penghasilan pekerjaannya lebih besar daripada laki-laki, gitu. Ya, ini yang berkaitan dengan wanita yang bekerja gitu ya, yaitu kaitannya dengan peran ganda, di mana konflik peran ganda masih lebih banyak dirasakan oleh perempuan daripada laki-laki, gitu. Karena ya itu tadi, masyarakat atau tuntutan laki-laki itu fokusnya adalah lebih banyak atau mayoritas untuk bekerja, mencari nafkah. Sementara kalau perempuan meskipun dia bekerja gitu ya, dia harus bisa menyeimbangkan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang ada di rumah, yang kadang kala atau seringkali ini membuat atau memunculkan tekanan tersendiri bagi perempuan. Tapi kalau di sini teman-teman bisa refleksikan, ini kan kelihatan, ini kan hasilnya juga cukup kontradiktif ya, sama penelitiannya French sama Damaske tadi, yang melihat perempuan yang bekerja tuh justru yang sehat secara lebih sehat secara fisik dan mental gitu ya. Makanya ini adalah bagian dari cara studi penelitian tuh melengkapi gitu ya, melengkapi hasil-hasil terkait dengan peran ganda atau terkait dengan perempuan. Oke, kemudian yang terakhir adalah bicara tentang diskriminasi, bahwa di dunia kerja perempuan itu juga masih mengalami diskriminasi, yang mungkin kita juga tidak sadari bahwa itu terjadi pada perempuan. Ada diskriminasi akses dan juga diskriminasi perlakuan. Salah satu bentuk diskriminasi perlakuan itu ada 4, ada glass ceiling, glass escalator, glass cliff, sama ketimpangan gaji. Glass ceiling itu adalah eee eee, situasi di tempat kerja yang punya kecenderungan untuk mempromosikan laki-laki untuk naik jabatan lebih mudah dibandingkan dengan perempuan. Jadi katakan laki-laki dan perempuan, pegawai laki-laki dan perempuan sama-sama punya pencapaian kinerja yang sama gitu ya, tapi tetap laki-laki yang lebih mudah dipromosikan atau naik jabatan. Itu glass ceiling. Glass escalator itu adalah, situasi di tempat kerja yang lebih memudahkan laki-laki untuk naik jabatan, di mana ini adalah di lini kerja atau di bidang kerja yang tradisionalnya dilakukan oleh perempuan. Jadi pekerjaan yang biasanya lebih banyak dilakukan oleh perempuan tuh seperti perawat, guru, gitu ya. Nah laki-laki yang bekerja di bidang tersebut, dikatakan glass escalator kalau kantor ini atau tempat kerja ini lebih mudah mempromosikan mereka untuk naik jabatan. Glass cliff itu adalah, bentuk diskriminasi pada perempuan yang dengan cara kecenderungan untuk memilih perempuan menjadi pemimpin atau leader suatu proyek atau suatu pekerjaan, dikarenakan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sangat berisiko atau problematik gitu ya. Ini sebenarnya jadi bahas gampangannya adalah seperti perempuan tuh kayak ditumbalin gitu. Artinya ketika proyek itu gagal atau pekerjaan itu mengalami kendala, maka perempuanlah itu kan gitu kan kalau di bawah leader atau kepemimpinan perempuan pasti begitu, pasti begini gitu ya. Nah itu padahal sebenarnya dari awal sudah diketahui bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang beresiko. Itu glass cliff. Dan yang keempat yang masih menjadi masalah adalah ketimpangan gaji gitu ya. Ini data 2019 tapi masih relevan sampai sekarang di mana perempuan itu gajinya dengan spesifikasi latar belakang pendidikan yang sama dengan laki-laki, mereka masih memiliki gaji yang lebih rendah, cenderung lebih rendah dari laki-laki. Baik, itu adalah sekian materi dari saya tentang budaya, gender, keluarga, dan dunia kerja. Terima kasih dan sampai jumpa.